Paskah itu dari kata Ibrani pasah, yang artinya kayak melewatkan gitu. Passover. Iya, Ya. Passover ya gitu ya. Jadi kayak melewatkan, atau mungkin dalam beberapa ayat Alkitab mungkin lebih sering diartikan menyelamatkan. Oke. Nah, jadi Paskah di Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Ya. Kalau Paskahnya orang Kristen, itu memperingati keluarnya manusia dari perbudakan dosa. Right. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Kristus. Apa yang paling bersukacita di dunia ini selain daripada keluarnya manusia dari kuasa kematian, yaitu dosa? Tidak ada. Betul. Sekarang kita tanya, ketika orang berkata, oh iman yang ini dan lain sebagainya, siapa orang mati, orang kaya yang tidak mati? Siapa orang yang dikatakan baik sekali tidak mati? Siapa orang yang bijaksana sekali tidak mati? Semua orang mati, tapi hanya Yesus yang telah hidup kembali. Nah, jadi di dalam momen Paskah ini harusnya kita terlebih dan sangat-sangat bersukacita. Karena apa? Kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus akan maut, itu akan memenangkan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh nasib yang sama seperti Kristus telah mengalahkan kematian itu. Kebangkitan itu adalah poin utama dari Injil. Injil itu ya berbicara tentang kebangkitan itu. Bukti dari Allah itu hidup, bukti dari Allah itu menang, ya kebangkitan itu. Karena tanpa kebangkitan Injil itu tidak ada. Kebangkitan itu kan Injil itu kan kabar baik. Kabar buruknya apa? Kematian. Kabar baiknya apa? Kehidupan. Jadi di dalam momen Paskah kita itu ya sebelum kita sebelum kita memperingati kebangkitan Tuhan, tapi sebelumnya kita juga harus memperingati penderitaannya Dia di dalam masa penantian ini. Karena sebelum Dia mengalahkan dosa itu, Dia juga menderita oleh karena kita. Maka kita merefleksikan iman di dalam perjalanan Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Pada akhirnya kemenangan itu dinyatakan. Maka kita di dalam Paskah ini harus merenungkan kembali siapa kita di hadapan Allah, seperti apa kita di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan buat kemuliaan Tuhan, apakah kita sudah hidup menurut kehendaknya, agar kebangkitan yang Dia peroleh itu juga turut kita peroleh kalau kita hidup seperti Dia dan sebagaimana Dia hidup. Amin.